بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, Islam, ihsan, taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kian hari kian bertambah ilmu kita, kian hari kian nambah amal ibadah kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan berilmu dan husnul khatimah. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tanggal 11 Zulqa'dah. Kalau diperhatikan dari bulan Rajab, bahkan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian akhirnya bulan Rajab. Allah membuka awal tahun itu dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Akhir tahun Muhallal, ya. Muharram, akhir tahun Zulhijjah. Jadi awalnya baik, akhirnya juga baik. Allah menginginkan kita tuh begitu. Innamal a'malu binniyat, awalnya baik, kemudian akhirnya juga husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung akhirnya dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kita akhirnya baik dan ditakdirkan Allah baik dan kelihatan di muka-muka orang baik, ya. Karena duduknya juga di masjid Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalaupun tidur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bulan Rajab meningkat nih, dari Rajab itu bulan haram. Habis Rajab bulan Muharram. Dari Rajab Muharram lah, balik lagi deh. Gagal fokus nih. Dari Rajab ke bulan Sya'ban. Rajab ini bulan haram, amal ibadah dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan, dijaga diri kita. Kemudian meningkat lagi ke bulan Sya'ban. Banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban sebelum Ramadan, disunahkan memperbanyak juga puasa, meningkat amal ibadah. Nih. Kemudian meningkat lagi, puncaknya adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, ya, bulan Syawal. Kemudian setelah bulan Syawal, Zulqa'dah, ini bulan haram, meningkat lagi. Kemudian bulan Dzulhijjah, induknya ibadah ada di bulan haji. Ada apa aja di bulan haji? Ada apa aja? Ada haji, kemudian ada kurban, kemudian ada puasa, kemudian ada sedekah dan sebagainya. Ya, itu dahsyatnya nanti puncaknya di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai bulan
Dzulhijjah dan umur kita masih panjang. Amal ibadah kita juga banyak, mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah apa yang kita bawa? Kira-kira istiqamah. Innallaha yuhibbud dawam wa in qalla. Sungguhnya Allah mencintai sesuatu yang sedikit tapi terus menerus. Meskipun sedikit, yang penting istiqamah. Istiqamah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Ya. Barang siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya, yaitu orang yang laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Di antaranya adalah orang yang istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, dan sebagainya. Ini kebiasaan salafus saleh, doa agar diberikan keteguhan hati sampai akhir nanti. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini singkat, tapi godaannya dahsyat. Benar kan? Biasanya manusia itu digoda ada 3, harta, tahta, dan ya ada wanita. Kalau pemuda sekarang ada Raisa, benar ya? Kemudian ada fata, kalau bahasa Arabnya pemuda, gantian perempuan juga, laki-laki dan sebagainya. Ujian, godaannya dahsyat, tapi menentukan kita yang singkat ini untuk kehidupan di akhirat, hari tanpa akhir. Nah, mempersiapkan diri. Nah, kemudian dalam setiap permasalahan kehidupan kita, yakinlah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kan kita punya masalah nih, dengan bertakwa, iman dan sebagainya. Kemudian fa inna ma'al usri yusra. Pokoknya kalau dalam hidup itu, kalau setelah kesulitan, yakin itu sebentar lagi mau datang kemudahan. Kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita yakin, ya, zikir, ikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menginginkan kita dari bulan ke bulan, hari demi hari, kita dalam rangka terus meningkatkan diri, ketakwaan kita, amal ibadah kita bukan hanya banyak, ayyukum ahsanu amala, dia juga berkualitas. Ada yang kita siapkan, misalnya Abu Hurairah 3 yang gak pernah ditinggalkan. Kalau sunnah Ustaz Arif Ilham 7 sunnah minimal, terus ditingkatkan terus. Nah, kita nih mau masuk surga lewat mana coba? Dunia kita kejar, ada cara dan ilmunya, masing-masing punya spesifikasi, spesialisasi. Akhirat juga harus punya. Apa kira-kira? Kira-kira apa kita amal ibadahnya? Nah, ini yang disembunyiin satu dah. Kalau kata Syekh Ali Jabir bilang, satu amal soleh yang orang lain nggak tahu, sampai istri kita nggak tahu. Ya apa antum amal tidur ya? Nggak ketahuan. Ini tidur atau bangun nih? Kayak film apa Boboho tuh, dia kalau lagi duduk itu dia tidur tapi pakai kacamata hitam, ya nggak kelihatan, seolah-olah dia bangun. Pas dibuka ada matanya juga, ternyata matanya bohongan. Jadi nggak habis-habis, bukan itu ya. Jadi amal ibadah kita mau apa? Sholat duha yang sunnah, menjaga sholat wajib, qiyamul lail, baca Quran, puasa. Apa yang kira-kira spesialis kita ini, atau ngabisin makanan dan sebagainya, ini amal soleh nih, yang paling baik agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan pengajian kita, hadis yang ke berapa sekarang? Hadis yang kelima dari hadis arba'in. Ini sering saya sampaikan di muqaddimah juga, yaitu tentang mengingkari kemungkaran dan bid'ah. Nah, seru nih. Semua perbuatan bid'ah itu tertolak. Hadis yang kelima ini juga ada di hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Hadis sahih an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, ya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan
siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Jadi sudah jelas landasannya. Paham kira-kira? Kalau sudah paham, silakan boleh pulang. Kalau belum, kita lanjutkan ini. Jadi sama juga, ini sangat penting. Kalau kata Imam Nawawi, ya, ini hadis wajib dihafal dan dijadikan dalil untuk mematahkan kemungkaran. Jadi wajib dihafal. Hafal nggak kira-kira? Saya yakin udah pada hafal. Tapi malam ini lagi lupa saja. Namanya manusia tuh mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Makanya ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan engkau azab kami karena kami lalai dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian hadis ini juga, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu perbuatan-perbuatan yang dinilai ibadah tetapi tidak bersumber dari ajaran Islam dan tidak memiliki landasan yang jelas, atau yang lebih dikenal dengan istilah bid'ah. Ini saya sampaikan tadi di awal. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Jadi patokan kita Quran dan sunnah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan adalah perkara yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Riwayat Al-Baihaqi dengan tambahan, setiap kesesatan berada di neraka. Nah, itu kira-kira. Kemudian yang pertama yang mesti diambil adalah Islam adalah ittiba'. Islam adalah ittiba', ya. Ittiba' artinya mengikuti. Jadi kalau dulu ada orang yang bercanda gitu, nama UIN tuh sebelumnya dulu ada IAIN, benar gak? IAIN. Nah, masalah tuh katanya, nggak tahu sampai sekarang. IAIN, pas saya udah masuk berubah jadi UIN, ya. IAIN itu singkatan bercandanya itu dulu ingkar Allah, ingkar Nabi, ya. Ingkar Allah, ingkar Nabi. Kalau sekarang jadi berubah, UIN, Universitas Ittiba Nabi. Nah, jadi ngikutin Nabi Muhammad SAW. Jadi tegang begini biasa aja ya. Nah, jadi mengikuti dan bukan melakukan bid'ah, ya. Jadi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Satu ayatnya nih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah dalam surat Ali Imran ayat 31, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu sekalian. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi amal ibadah itu harus mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang penting itu ada dalilnya. Selama ada dalil, kita boleh mengikuti nggak? Macam-macam kan, dalam sholat, ya, dalam ibadah. Satu dalam syahadat, kemudian dalam yang udah kita bahas kemarin, sholat. Ada dalilnya nggak sholat? Kemudian setelah sholat adalah apa? Zakat. Benar nggak? Ada dalilnya nggak zakat? Waqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian apa lagi? Puasa, ya. Puasa ada dalilnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian apa lagi? Haji, man istata'a. Barang siapa yang sanggup haji, tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya ada dalil.
dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama kita harus mengikutkan Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian setelah itu, nah, jadi bid'ah ya sesuatu yang mengada-adakan. Ada yang menyampaikan seperti misalnya bid'ah hasanah. Ini masalah hukum juga nih. Misalnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ada juga bid'ah dhalalah. Intinya adalah bid'ah itu dhalalah, sesat. Tapi ada juga bid'ah yang hasanah. Contohnya apa? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tarawih, ya, melakukan sholat tarawih. Hari pertama sholat berjamaah, kedua berjamaah, tiga makin banyak, keempat Nabi nggak datang, ya, Nabi nggak datang dan sebagainya. Ya, kalau sahabat ini semangat semua karena dikhawatirkan menjadi yang sunnah menjadi wajib, ya, sahabat Rasulullah. Akhirnya itu sunnah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian zamannya Umar bin Khattab, dia melihat sahabat-sahabat yang sholatnya di rumah ada nggak? Kemudian sholatnya di masjid ada nggak? Ada yang sholat di masjid, kemudian jamaah, yang ini jamaah, yang sendirian, yang wanita, yang laki-laki dan sebagainya. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyatukan para sahabatnya. Ya, imam laki-laki ada, perempuan juga ada. Kalau memang disebut bid'ah, ini adalah bid'ah yang paling baik. Yang pertama kita ada Quran, kemudian adalah sunnah. Nah, ada Qurannya, ada sunnahnya, ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selebih dari itu boleh nggak? Misalnya, selebih dari itu boleh nggak? Boleh selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Amal ibadah boleh kerjain selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Selain kita ditolak, kemudian juga menjadi dosa dan dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, silahkan. Ada nggak zaman sekarang ibadah yang nggak dicontohin Nabi? Ada nggak? Kira-kira apaan? Hah? Kira-kira ada nggak? Banyak ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya apa? Tahlilan ada nggak? Maulid ada nggak? Isra Mi'raj ada nggak? Nggak ada, ya. Selama nggak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, isinya pengajian, zikir, ya, memberikan makan kalau memang ada makanannya dan sebagainya, berdoa, berzikir, ibadah dan sebagainya. Selama nggak ada bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kalau bertentangan, yang jelas Quran 6.236 ayat ini nggak ada yang bertentangan dengan akal, nggak ada satupun, ya, nggak ada yang kontra. Kemudian kalau kita menemukan hadis yang bermasalah, ya, misalnya kita temukan nggak sesuai dengan ilmiah dan sebagainya, ini hadis itu yakin tuh bukan hadis, ya, apapun, ya. Kalau kita temukan misalnya ini kok beda nih, kemungkinan besar itu bukan hadis, nggak mungkin dia bertentangan dengan akal. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya lagi, ini dalam kesempurnaan Islam, ya. Sebelum ini ditolak, ada juga kesempurnaan Islam dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Ada yang Al-Maidah ini disampaikan sebagai ayat yang terakhir dalam Al-Quran, prosesnya pada saat haji wada Nabi Muhammad SAW terakhir. Tapi yang pada hakikatnya ini bukan ayat yang terakhir. Ya memang terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW ini haji wada meninggal nggak lama kira-kira. Tapi bukan menjadi ayat yang terakhir. Tapi ayat terakhir adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 281. Jadi Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu sudah sempurna, ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Barang siapa terpaksa, ini ayat berkaitan dengan yang lain. Nah, jadi intinya adalah udah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah SAW. Nggak ada yang ketinggalan. Kemudian kalau dari ulama sekarang mengkiaskan itu boleh, ijma kesepakatan ulama, ya.
Kemudian juga dikiaskan, misalnya kalau dulu kalau Nabi Muhammad SAW itu zakatnya pakai beras nggak? Sahabat pakai beras nggak? Kira-kira pakai beras nggak? Kalau mau dicari dari hadis yang sahih, yang sampai palsu, yang orang buat palsu juga nggak tertarik buat palsu ya, itu nggak ketemu. Ya, Nabi Muhammad SAW sahabatnya itu zakat dengan beras, tapi dengan kurma dan gandum, makanan pokok intinya. Nah, ulama menyesuaikan. Kira-kira kita makan apa kita? Makan beras. Iya, makan apa kita? Makan nasi. Kan makan beras ya. Kayak dikiaskan, oh sama dan sebagainya. Dibolehkan. Nah, kalau bertentangan dengan Quran Sunnah berarti ditolak. Misalnya juga kita terlampau soleh, mungkin habis tobat. Misalnya juga kita sholat subuh, sering saya sampaikan yang lain 2 rakaat, kita karena terlalu soleh, akhirnya kita menjadi buat 3 rakaat. Ya, subuh ditolak nggak? Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Suatu yang diada-adakan, yang bukan tuntunan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadahnya ditolak. Jadi minimal dalam amal soleh aja nih udah capek, minimal ada 3 kriteria yang membuat dirinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 dalam ibadah. Sering saya sampaikan. Satu adalah apa? Supaya amal kita diterima. Yang satu adalah ikhlas, benar nggak? Yang satu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau Quran ini bicara muamalah, kemudian bicara syariah, kemudian juga bicara akidah. Ada orang bukan Islam, dia melakukan kebaikan banyak, bermanfaat buat orang lainnya, ya. Tapi di mata Allah tidak diterima amal ibadahnya. Bagaikan fata morgana, dari jauh kelihatan, dideketin nggak ada, ya. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya supaya diterima amal ibadahnya satu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dalam surat Al-Asr juga disinggung, innal insana lafi khusr. Semua manusia merugi kecuali beriman. Nah, syaratnya beriman nih. Mau baik apapun nih. Coba yang buat Google, siapa yang buat Google nih? Kemudian Google Map dah. Ya, kira-kira kan kita sering tuh kalau nyasar Google Map, bener gak? Kita liatin aja, mobil ngikutin masuk gang kecil lah tuh ya. Mungkin jalannya mau pintas sekali. Itu pahalanya berapa coba? Gratis kan? Kita dibantuin kan? Gak nanya orang. Kalau nanya orang kan, Pak, di mana nih alat ini? Depan, belok kiri, ada Kang ojek nanya lagi dah, ya. Itu berapa? Dunia. Kalau kita keluar kota, luar negeri, itu dibantuin, bener gak? Itu pahalanya berapa coba? Ya, kalau orang Indonesia seringan hobinya download atau upload, kira-kira orang Indonesia. hobinya yang gratisan, ya. Muka-muka gratisan. Mana yang gratis dia datang. Kalau yang bayar belakangan dah, ya. Makanya karya kita ini yang paling banyak coba di Google ketik tentang dunia umum, misalnya apa aja, kedokteran dan sebagainya, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, pasti banyak kan bahasa Inggris. Kemudian tentang agama, misalnya kita juga angkat dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, banyakan juga bahasa Arab. Itu kalau Indonesia hobinya ngambil yang gratis dan sebagainya, karyanya males, ya. Kemudian juga ada orang Indonesia itu ngikutinnya gini, banyak ngikutin. Kalau orang Jepang diikutin nggak sama orang Indonesia? Misalnya disiplinnya, belajarnya semangat di jalanan, kerjanya luar biasa. Indonesia ngikutin nggak? Ngikutin, bunuh dirinya, ya. Jadi ngikutin, bunuh dirinya, belajar enggak. Jadi ini banyak. Jadi kita harus bermanfaat buat yang lain, ya. Kalau produk-produk kita nih dikit-dikit dibajak, kita marah, bener nggak? Harus kena bayar biaya dan sebagainya, bener kan? Kalau ulama yang dulu, ya, buat buku silakan diterjemahin, makin banyak dia pahalanya. Kalau kita punya kaset ya, punya video kayak apa, dikit-dikit harus bayar, bener gak? Bahasanya dirubah halus, tetap aja ujungnya bayar juga maksudnya, ya. Jadi kita belum terlalu bermanfaat buat orang lain dibandingkan orang, ya. Tapi justru bajakan ini juga berkah, ya. Bajakan juga berkah. Contohnya apa nih? Kalau Indonesia masalah bajakan paling dulu. Kalau di Amerika film bioskopnya itu belum rilis, kira-kira minggu depan,
besok udah ada di Glodok, kira-kira begitu. Ya, giliran banyak tuh paling duluan. Kreatif orang Indonesia. Tapi justru film-film atau penyanyi, artis-artis papan atas, papan bawah, papan tengah dan sebagainya terkenal tuh gara-gara bajakan. Bener gak? Kan masuk kampung-kampung, ya. Tapi sekarang lebih mudah lagi. Internet udah bisa diakses di mana-mana. Jadi syarat pertama dalam ibadah harus beriman. Ya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak merugi, syaratnya beriman. Sebaik apapun manusia nih di muka bumi, kekayaan orang luar biasa, jutaan dolar buat kemanusiaan, konser buat kemanusiaan dan sebagainya, nggak diterima selama dia tidak beriman. Manfaat buat orang diterima, tapi syaratnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu yang kedua harus beramal soleh. Ya, beramal soleh. Nah, beramal soleh juga ini ada syaratnya juga nih. Nah, pertama beriman, amal solehnya harus ikhlas. Tadi disampaikan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Ini berat menjadi hamba Allah yang ikhlas. Karena apa? Dia menjaga keikhlasannya sampai akhir hayatnya. Makanya ada ayatnya itu sirron duluan dalam infak, sirro wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi dulu baru terang-terangan. Ya, dua-duanya boleh. Sembunyi dalam rangka khawatir riya, wa alaniyah terang-terangan boleh dalam rangka fastabiqul khairat. Dua-duanya dilakuin sahabat. Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Infak main banyak-banyakan, termotivasi, semangat dalam berbuat baik dan sebagainya. Menjaga diri juga banyak. Jangankan para sahabat, para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu ya, menjaga dirinya. Dia khawatir amal ibadahnya ketahuan oleh orang. Misalnya dia melakukan sholat qiyamul lail sering, mungkin setiap hari, mungkin lama, luar biasa. Itu kalau ada orang yang melihat dia langsung pura-pura tidur dan sebagainya, ketahuan. Sama kayak kita juga, ya. Lagi baca Quran, ya, lagi baca Quran, tiba-tiba ada orang yang masuk, langsung ditutup itu Qurannya, langsung tidur dan sebagainya, supaya nggak ketahuan. Kalau kita tidur beneran, ya, tapi Qurannya di sampingnya. Atau sekarang gampang lah MP3 nih, bukan kita dengerin MP3-nya, MP3 dengerin suara kita, bener nggak? TV bukan kita nonton, tapi TV nonton kita. Nah, kira-kira begitu. Menjaga keikhlasannya sampai akhir hayat. Berat, nih. Yang di Gaza kayak yang perang nih, bukan berarti abis dia perang dia mati, alhamdulillah surga, syahid jelas. Tapi ada juga yang diuji dulu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah melihat dan kalian merasa pasti masuk surga sebelum Allah lihat perjuangan, kemudian juga kesabaran. Ada orang yang perang kemudian meninggal syahid, alhamdulillah, gampang. Kalau kata Ibnu Taimiyah itu sakitnya orang syahid itu, meninggalnya syahid itu seperti digigit nyamuk. Jadi nggak ada rasanya. Di sini udah pernah belum? Jadi nggak ada rasanya, luar biasa, pengen lagi. Nah itu bagi yang syahid nih. Nah kemudian kalau yang diuji meninggal nggak langsung meninggal, tangannya putus dulu, bener nggak? Kakinya putus dulu, ya nggak? Ada sahabat juga kayak gitu. Udah gak kuat dalam peperangan, akhirnya diambil pedangnya, pisaunya dan sebagainya, akhirnya dibunuh diri. Semua bilang dia ahli surga, semua udah bilang pasti surga. Orang di jihad, di syahid, ternyata wa min ahlin nar. Dia enggak, dia masuk neraka. Kenapa? Di saat sakaratul maut, sakit, dia gak sabaran, gak kuat lagi, bunuh diri. Benar, ada gak kayak gitu? Ada. Nah kemudian video-video yang kita bisa saksikan juga sekarang, ini orang yang sabar, luar biasa, tangannya putus, lagi dioperasi. Ini kalau yang dia sabar, dia ngaji sepanjang dioperasi, dia ngaji. Mungkin gak lama setelah itu dia meninggal dunia. Kita lihat di videonya ada, ya, menahan diri. Nah ini ujian nih, yang perang, yang gak langsung mati, bener gak? Gak langsung mati, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah menjaga keikhlasannya. Begitu juga yang sering saya sampaikan, orang yang ahli Quran, ternyata dia hanya minta pujian dari orang, gak jadi masuk surga. Kemudian juga orang yang dermawan, supaya dibilang dirinya paling dermawan di dunia, baik, tapi karena orang. Begitu juga orang yang jihad, ternyata pengen disebut pahlawan dan sebagainya, nggak jadi masuk surga. Berat. Itu yang hebat-hebat gitu aja keikhlasannya terganggu. Nah contohnya juga kita qiyamul lail,
Kita melakukan sholat qiyamul lail itu hebat, tandanya orang ikhlas kata ulama adalah orang yang melakukan qiyamul lail. Kenapa? Orang lain dalam keadaan tidur di ibadah, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terpuji di dunia apalagi di akhirat. Namun pada saat kita sholat, setan nggak berhenti nih. Setan godain kita. Kenapa? Akhirnya dia bangga diri yang mampu menghancurkan amal solehnya dia. Tidak ada orang sehebat diriku di saat malam hari orang dalam keadaan tertidur, aku melakukan sholat malam. Subhanallah, habis amal ibadahnya. Begitu juga amal-amal yang lainnya. Nah, makanya kita harus menjaga diri agar menjadi hamba Allah yang ikhlas. Satu, beriman. Kedua adalah beramal soleh dengan ikhlas. Tiga, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya, ada Qur'annya, ada sunnahnya, pendapat ulamanya, kemudian kiasnya dan sebagainya, dan tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, itu boleh dilakukan, ya, amal ibadah. Jadi yang nggak semuanya dari Nabi ini bid'ah dong. Ini bid'ah dong, bener gak? Kan zaman Nabi nggak ada, bener gak? Kita nggak usah mesti pakai mobil, kita kudu naik onta, ya, tidurnya juga di pelepah korma, ya, dan sebagainya. Itu gak ada masalah. Kemudian lagi ada di dalam surat Quran Al-Hadid, Quran surat Al-Hadid ayat 27. Jadi kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah. Rohbaniyah yaitu tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Nah, ini diajarkan nggak oleh Rasulullah SAW? Dulu ada pemuda menyampaikan istri Nabi, lalu sampai informasinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia nanya tentang ibadahnya Nabi, akhlaknya Nabi, seperti Al-Quran, ibadahnya luar biasa. Akhirnya ada orang pemuda ini, dia menyampaikan bahwasanya saya mau puasa tapi saya tidak mau berbuka. Nah, tidak mau buka. Ini saking soleh, jadi terlampau soleh, benar gak? Kalau terlampau soleh, misalnya sholat, imamnya sholat, kemudian imamnya udah salam, ini makmumnya masih sujud, benar gak? Masih sujud dia nih, kirain zikir, doa, tidur ternyata dia. Nah, ini nggak boleh. Ini disampaikan juga di seorang syekh ini di Masjid Nabawi. Ini ada di videonya. Beliau menyampaikan, menegur orang ini dalam cara dakwahnya. Kalau orang Arab tuh beda dengan kita, dakwahnya langsung terus terang. Jadi imam sholat, imam itu kan dipilih oleh jamaah yang terbaik dan sebagainya. Kemudian setelah itu imam itu kan sujud. Setelah sujud selesai, nah ini masih dalam keadaan sujud dia. Orang ini sujud lama gitu kan, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah lama, udah selesai, baru dia selesai dan sebagainya. Langsung seorang ulama besar ini nyampaikan dia bagaimana cara dia berdakwah, menyampaikan kepada ini. Kamu nggak boleh tadi, ya, sujud lama, ikuti imam, kata dia gitu. Kata dia, saya ini doa, tadi saya doa. Ya, debat nih orang Arab udah biasa dah ya. Saya ini doa dan sebagainya. Nggak terima, nantang itu ulama, dia nggak tahu kan, dia nggak kenal. Akhirnya karena cara dakwahnya baik, penyampaian baik, dibilang pertama kali setelah itu, semoga apa yang kamu doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia, mulai dah tuh dia dengerin. Kata dia, memang doa itu sunnah, tapi mengikuti imam wajib. Nggak boleh dahului atau terlampau soleh, benar gak? Imamnya belum takbir dia udah tahiyat, ya kan? Nggak boleh juga duluin, nggak boleh, belakangin juga nggak boleh. Ikutin imam, ya, ikutin imam, ya, itu. Jadi ada orang yang ibadah puasa dia nggak mau berbuka. Kemudian ada orang pemuda menjaga dirinya nih, hawa nafsunya dengan tidak nikah. Kemudian ada juga orang yang apalagi satu lagi adalah apa? Kalau nikah tahu banget ini. Sholat malam, qiyamul lail tanpa tidur. Nabi Muhammad SAW sampaikan, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya puasa, saya juga berbuka. Nggak diajarin oleh Nabi. Nah kemudian saya juga nikah dengan orang manusia, dengan orang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah saya sholat malam dan juga saya tidur. Ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Jangan bid'ah, mengada-adakan suatu. Kemudian ini yang selanjutnya adalah taklid, hanya ngikutin yang dulu dan sebagai orang tua misalnya yang salah keliru. Bukan kita soleh dan sebagainya. Kalau memang keliru, nggak sesuai, ya nggak ada usah diikutin. Ibadahnya yang salah. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, jadi ya, kemudian kalau begitu mendingan kita nggak usah berilmu, salah juga. Ya, kita belajar, kita sampaikan ke orang, ingin tahu karena Al-Quran Sunnah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai sekarang. Tinggal kita mau baca nggak? Quran gampang, digital gampang, dengerin internet gampang, YouTube gampang, tafsir ada terjemahannya dan sebagainya. Intinya kita mau belajar apa enggak? Ya. Kemudian itu yang pertama tadi dalam pemahaman hadis, Islam adalah ittiba, mengikuti. Jadi bukan membuat yang baru. Makanya ada nabi baru, benar nggak? Nabi baru Musaddiq, ya kan? Itu dulu rumahnya di rumah saya dia. Bukan setelah ini saya jadi nabi, bukan ya. Ya, sesat ini salah. Nggak ada lagi Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nggak ada lagi nabi. Nah kemudian Quran Sunnah, ajaran Islam itu udah ada yang ngajarin, udah lengkap, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin, udah jelas. Tinggal kita hanya mengikuti. Nah ini yang salah siapa nih? Umat Islam mundur dan sebagainya. Bukan Islamnya tapi Muslimnya, orangnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian hanya orang Islam lah yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam dina, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, kemudian yang kedua, ini amal-amal yang tertolak, ya. Kemudian ada ibadah, ya. Kemudian ada juga muamalah, ya. Ada juga muamalah. Kemudian ada juga amal-amal yang diterima. Amal-amal yang diterima sesuai dengan Quran dan Sunnah ataupun yang tidak bertentangan. Kemudian bid'ah, tadi saya sudah sampaikan, ada bid'ah yang tercela, yang sesat. Kemudian ada juga bid'ah yang terpuji, yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah ataupun yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pengertian hadis riwayat Muslim yang tadi, barang siapa beramal dengan amal yang tidak ada perintah, keterangan dari kami, maka amalnya tertolak. Maksudnya adalah sebagian orang yang mempertahankan perbuatan-perbuatan bid'ah segera membantah hadis ini dengan riwayat yang pertama, seraya mengatakan, sungguhnya saya tidak membuat sesuatu yang baru dalam agama. Maka kita sebutkanlah hadis yang diriwayatkan Muslim, barang siapa beramal pasti kamu akan dapat memahamkannya. Intinya adalah kita melakukan amal soleh sesuai dengan Quran dan Sunnah dan tidak mengada-adakan sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu poinnya adalah kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah apa? Poin yang paling besar, pelajaran yang terdapat dalam hadis tadi sudah saya sampaikan. Pertama adalah setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Melakukan amal apapun ditolak, syaratnya supaya tidak ditolak beriman, beramal, ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya, dan tidak bertentangan. Itu poinnya. Yang kedua, larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat, ya. Ketiga, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba, mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida. Ibtida adalah mengada-adakan suatu tanpa dalil, dan Rasulullah SAW telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. Terakhir, agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kurangnya. Makanya kita tidak boleh menambahkan atau menguranginya. Ada pertanyaan? Ini udah pada paham semua nih.
Ada yang mau ditanya nggak? Boleh, silakan. Nggak ada? Oh boleh. Mau nambahin boleh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada beberapa bacaan yang ada di dalam sholat. Kalau lagi habis takbiratul ada yang baca kita dan tidak dan sebagainya. Ketika rukuk atau sujud dan tahiyat itu ada berbeda gitu. Jadi apakah itu yang termasuk bid'ah atau Oh iya. atau bukan gitu? Masih Ustaz. Ya. Ada lagi yang lain? Boleh. Oh, ini semangat nih. Ya gimana? Hukum bacaan doa kunut sama berdoa bersama setelah sholat wajib. Kenapa? Doa kunut, Hah? doa subuh, dan juga berdoa bersama setelah sholat wajib. Oh iya. Itu hukumnya apa? Boleh atau enggak? Kemudian ibu-ibu semangat nih. Ya satu itu. Dua juga boleh, Bu. Ustaz keluar dari tema. Iya boleh. Keluar dari masjid juga boleh. Kita selesaikan di luar bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz. Apa? Saya punya foto keluarga banyak. Saya dengar dari Ustaz, dari TV, macam foto-foto itu di dinding. Malaikat rahmat tidak mau masuk. Saya ada foto anak saya yang di wisuda, yang perkawinan, saya panjang di tembok-tembok Pak Ustaz. Apakah memang harus diturunkan? Gimana Pak Ustaz? Hati saya bimbang. Kalau itu berdosa lebih baik saya buang. Pada mau pasang di sini jangan-jangan. Udah, Bu? Ya, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Boleh tambah. Yang oh iya silakan kalau mau jawab juga boleh. Saya ini apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kan banyak di masyarakat nih para ustadz yang gampang membid'ahkan. Ini kayak baca usali bid'ah, ada yang bilang kunut bid'ah, doa mengangkat tangan bid'ah. Ini bukankah sifat yang berlebihan mengatakan sesuatu yang bid'ah ini gitu? Apakah yang sikap berlebihan ini termasuk bid'ah juga gitu? Itu aja Ustaz. Ya. Ada lagi ya? Nggak ada. Jawab aja belum ya? Ini mau Isa nih. Pertanyaannya luar biasa semua nih. Yang pertama adalah tentang baca iftitah dan doa-doa yang lainnya. Itu gimana? Apakah itu bid'ah atau enggak? Jadi dalam sholat itu versinya banyak. Jadi gini, dalam memahami fikih itu makin banyak ilmu kita makin bijak. Islam tuh begitu kondisinya. Jadi misalnya kita dalam sholat contohnya nih, pokoknya makin banyak ilmu kita. Orang yang gampangin bid'ah tadi dan sebagainya itu terlalu sempit. Islam tuh rahmat kan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dia akan kabur kalau kita marahin, benar kan? Dalam tadi kayak Syekh tadi menyampaikan, itu dia memuji dulu dan sebagainya, ini salah dan sebagainya begini, wajib kita taat kepada imam, baru sunnah dilakukan. Dan kalau jamaah nggak boleh kayak gini, dia terima akhirnya alhamdulillah, terima kasih atas masukannya dan sebagainya. Nah Islam itu dakwahnya dengan rahmat, dengan bijak dan sebagainya, baik, akhlak mulia, bahkan yang kejelekan dibalik dengan keburukan. Kalau dalam kita memahami ilmu Islam itu sangat luas, besar posisinya gini. Ada misalnya kita lagi dalam keadaan sholat sunnah, dulu saya pernah sampaikan, sholat sunnah orang tua pengen banget menyampaikan, memanggilnya,
Nah kita dalam keadaan sholat gimana? Kita batalkan sholat sunnah meskipun dalam keadaan sholat. Nah kalau yang wajib kita keraskan suara kita jelas bahwa kita lagi sholat, bukan kita lagi main PS, bukan yang digedein volumenya, jangan digangguin, atau kita lagi nelfon dan sebagainya. Nah kaitannya dengan ini versinya banyak. Allahumma ba'id baini, kemudian juga Allah Akbar kabira, subhanallah dan sebagainya. Versinya banyak. Bukan diada-adain, bukan, ada versinya. Dalam sholat juga macam-macam. Misalnya contoh dalam sholat ini masalah ikhtilaf ya. Misalnya sholat ada yang begini kan, saya udah sering sampaikan, ya kan kayak gini, ada yang gerak dan sebagainya. Itu selama ada dalilnya nggak ada masalah. Kita nggak bisa memaksakan orang. Imam Syafi'i dengan gurunya dengan muridnya itu berbeda pemahamannya, nggak ada masalah. Bayangkan gurunya yang ngajarin dia beda. Jadi selama dia nggak bisa memaksakan kehendak orang lain, ya dalam imam baca bismillah atau enggak dan sebagainya, selama ada dalil boleh. Nabi mempraktekkan itu semua. Selama Nabi nyontohin begini, dalilnya begini, nggak ada masalah, kecuali kita mengadakan sholat, misalnya sholat subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat, maghrib wah kecepatan kita 5 rakaat tuh ngaco tuh ya. Sholat maghrib bisa dijamak, digabung, kemudian diringkas dan sebagainya. Itu ada musafir, itu ada caranya. Nah jadi dalam bacaan doa juga gitu. Ada yang begini, ada yang begini. Oh sekarang udah 2017 kekinian, anak-anak kita tuh kenalnya Spiderman sekarang, bener gak? Berubah jadi begini. Itu namanya sesat. Ya sesat, bid'ah yang sesat itu begini kan ya. Anak sekarang tahunya begini nih, sholat salah. Ada juga yang celananya isbal ya, lewat batas mata kaki. Ada juga yang ke atas. Itu gimana? Dua-duanya nggak ada masalah. Kalau yang melewati batas kaki itu maksudnya masuk neraka adalah orang yang menyombongkan diri. Maksudnya emang kita sombong? Enggak kan? Itu aman. Nah begitu juga orang yang mengangkat nggak ada masalah selama ada dalilnya, sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW berdiri dalam sholat dari bawah ke atas, ada yang begini, ada yang begini dan sebagainya. Itu dicontohin semua. Selama ada dalilnya nggak ada masalah. Itu bukan nambahin, bukan bid'ah, bukan. Ada Nabi bacanya macam-macam. Dalam sholat, zikir, ibadah dan sebagainya, Nabi banyak menggunakan caranya. Dan kita menghormati. Misalnya Syekh Sudais. Syekh Sudais itu kalau di Mekah dia nggak pakai baca Bismillah yang dijaharkan, benar nggak? Yang di sana semua mazhabnya kayak gitu. Kemudian pada saat di Indonesia dia tahu mazhab Syafi'i, langsung dia rubah, sholat di Istiqlal dibaca dengan baca Bismillah. Sama dengan Imam Syafi'i dan imam yang lain menghormati. Buya Hamka juga menghormati yang lain, menyesuaikan. Dia biasa nggak kunut subuh, ya karena di Indonesia ini dia jamaahnya maunya kunut subuh nih. Dengan kunut berarti dia kunut, menyesuaikan. Bukan kita bunglon, menghormati ulama yang ada di sini, pemahaman mazhab yang ada di sini. Paham kira-kira? Jadi dalilnya ada, nggak ada pertentangan, monggo silahkan bebas. Kita nggak bisa maksa, saya juga nggak bisa maksain. Selama ada dalil, semua dicontohin oleh Nabi Muhammad SAW. Oh ada, ini dalilnya ada. Semua coba tanyain ya. Ustaz-ustaz yang melakukan ibadah, coba tanyain, dia ada dalilnya nggak? Ada rata-rata. Kecuali yang salah, yang menyimpang. Ini ngaco, ini nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Berarti dia salah. Itu yang pertama. Yang kedua masalah doa kunut boleh nggak? Mazhab Syafi'i ya wajib. Jadi setelah sholat subuh kunut. Itu zaman Nabi. Jadi kisahnya gini, ditarik dari sejarahnya dulu. Singkatnya Nabi Muhammad SAW sebentar ya. Nah pada saat Nabi Muhammad SAW itu dakwah, ada sebuah tempat mengatakan bahwa ini kita butuh guru lah. Butuh orang-orang yang menasihati kita. Kita udah masuk Islam. Dikirimlah para hufaz, orang yang hafal Quran, para sahabat terpilih, kurang lebih 70 orang. 70 orang dikirim, ternyata dikhianati, semuanya dibunuh. Nah, langsung Rasulullah SAW melakukan doa kunut sambil mencela dan sebagainya. Doa-doanya menghujat, disebut bani ini dan sebagainya. Tapi itu disampaikan Allah SWT nggak boleh begitu, tetap doanya yang baik-baik. Ya, dan sebagainya. Nah, dari situ kunut, makanya dikenal kunut nazilah. Kita ada musibah saudara kita di Gaza, boleh tiba-tiba kunut yang tadinya nggak kunut, doa buat kemaslahatan, kebaikan umat Islam tiba-tiba. Atau memang menjadi kebiasaan, nggak ada masalah. Dua-duanya nggak salah. Dan yang salah adalah kita nggak mengikuti imam. Imamnya kunut nih, kita sujud. Ya kelamaan imam nih, ya. Itu yang salah. Kita ngikutin imam, gaya apa aja ikutin dia. Orang dia imamnya bener nggak? Saya sholat nih, saya nggak baca kunut. Ini jamaah soleh, terlampau soleh nih ya, terlampau soleh. Saya sholat, emang saya bukan saya lupa, emang saya nggak pakai kunut, tapi tradisi di situ kunut. Biasanya saya pakai kunut, karena saya berbeda, masjid kadang di sini. Tiba-tiba otomatis saya nggak pakai kunut subuhnya, misalnya gitu. Akhirnya nih di belakang saya ini terlampau soleh, dia sujud sahwi dia
ya dimulai sendiri assalamualaikum dan sebagainya. Serah dia dah. Yang jelas kalau imamnya kunut kita mengaminkan, boleh dijaharkan, enggak ada suka boleh diangkat. Ini versinya macam-macam atau enggak ada masalah. Tapi kita jangan selesain dulu. Imam disuruh imam, pada saat imam enggak diikutin. Ada juga yang enggak ngikutin, benar enggak? Allahu Akbar diamin dah. Wah, diamin dia enggak ikutin atau diduluin. Dirubah antara kepala kita jadi kepala keledai. Kalau duluin enggak boleh, belakangin juga kelamaan juga enggak boleh. Menyesuaikan imam membaca apa dan sebagainya. Jahar, nih baca doa setelah sholat itu dibolehkan boleh, yang nggak baca juga boleh. Kenapa? Kan kalau sekarang misalnya contohnya dalilnya gini. Jadi orang kan kebanyakan nggak semua orang paham cara doa tuh gimana sih, bener gak? Bukan cara doa gimana? Kan doa itu yang paling bagus doa sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa yang Nabi ajarin, bener gak? Selebihnya bahasa Indonesia boleh. Jadi ada pertanyaan nih kalau saya lihat di sinetron itu film dibilang atau film atau apa gitu. Ya, saya bukan nggak bisa doa, doanya saya nggak hafal, ya kan? Kira-kira gitu. Nah maka dibimbinglah oleh imam doa. Kan kita tinggal ngaminin, biarin tuh imam yang hafal, benar nggak? Kita tinggal ngaminin di jahriyah, dikeluarkan boleh dalam rangka membimbing para jamaah supaya tahu oh doanya begini, bacaannya begini. Kan kita nggak tahu, misalnya istighfar, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, doanya ini, benar nggak? Nah kalau bagi yang udah paham semua sendiri juga nggak ada masalah. Yang salah adalah yang nggak mau sholat. Allahumma lantas kabur ya dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga ibu adalah apa? Foto nggak ada masalah bu. Ya foto misalnya anjing ya binatang-binatang yang begitu bolehlah nggak usah. Tapi kalau orang insya Allah nggak masalah apa-apa. Jangan dibuang-buangin begitu ya. Jadi biasa aja nggak ada masalah insya Allah. Jadi biarlah ibu lihat muka ibu sendiri. Maksudnya adalah banyak orang yang khawatir itu kita melihat diri menjadi diri kita sombong. Di antara ribuan orang nih, foto ribuan orang dah, 100 dah, berapa? 150 dah. Pertama kali yang kita lihat siapa coba? Pasti diri kita sendiri. Mana sih gue yang paling jelek nih? Ini. Yang lain nggak merhatiin lu ya nggak? Kira-kira gitu. Kita bangga dengan diri kita. Maksudnya jangan kayak gitu. Selama orang, apalagi zamannya sekarang nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir masalah yang bid'ahkan juga terakhir dari ulama Syekh Tariq Suwaidan, beliau menyampaikan bahwasanya orang yang mengaku salafi misalnya atau salafiyah dan sebagainya yang bagus adalah mengikuti Rasul, para sahabat, para salafus soleh, Quran dan Sunnah, bukan malah justru mengadu domba, menyesatkan orang. Sealim apapun orang, dalam surat An-Najm nih, fala tuzakku anfusakum wa ahlamu biman ittaqa. Hai orang-orang beriman, ahli zikir, ahli ibadah, janganlah kalian merasa paling suci, paling soleh, karena Allah tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Jadi nggak boleh ngafirin orang, jelekin orang, bedain orang. Bisa jadi justru dia yang luar biasa. Ini terakhir. Dari 73 golongan, ya kan? Yang masuk surga hanya satu. Nasrani, Yahudi sama, dia terbagi juga. Kita udah bahas dulu. Nah, satu maksudnya adalah apa? Bukan golongannya ini yang masuk surga ini begini nih, yang kuning, yang hijau, yang merah, bukan. Kata Zakir Naik adalah apa? Dari 73 tinggal satu, itu yang memegang Quran Sunnah seluruh dunia, siapapun dia masuk Islam, dia masuk surga. Paham kira-kira? Siapapun golongannya yang memegang Quran dan Sunnah, itulah yang kelompok satu itu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.